Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Mas. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita beres-beresin dulu ini mejanya yang kurang rapi atau tadinya itu yang kurang rapi. Kalau ada sampah, boleh beresin dulu ya. Udah ya? Kasih anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis. Nah, sebelum masuk ke bab materi, Bapak ingin meminta pendapat kalian tentang gambar apa ini? Coba. Sumbangan, Pak. Donasi, Pak. Donasi, Pak. Udah, Pak. Katanya Itu pengujian. orang pelit ya. Oh iya, Pak. Oke. Oh, menolak. Sip, bagus. Nah ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke materi, kita lupa tadi kita doa dulu ya. KM-nya siapa KM? Saya Tidak. Oke. sebelum belajar mari kita berdoa mulai doa selesai. Terima kasih pada kalian sudah mengikuti doa. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT ya. Nah, benar ya tadi kata kalian ini orang donasi ya. Ini ada volunteer, sebelahnya ada gambar orang pelit ya, orang pelit yang enggan bersedekah, enggan mengeluarkan hartanya. Bisa tebak gak kita pada hari ini mau belajar tentang apa? Berbagi bansos ya. Oke, benar ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang menggapai ridho Allah SWT dengan sikap dermawan dan menghindari sifat kikir. Nah, kira-kira Furqan, apa itu sifat dermawan? Ya, kasih duit orang lain. sedikit ya. Adik kedua. Kira-kira sifat dermawan itu yang seperti apa sih? Membantu orang lain yang lagi kesusahan gitu ya. Nah, terus tadi kejar ya. Sifat kikir tuh seperti apa sih? Pikir misalkan dia mau beli sesuatu tapi nggak mau bagi-bagi, Pak, sama temennya. Oh iya, nah pelit ya dia orangnya. Gitu. Betul ya apa yang kalian sampaikan tadi. Nah, adapun secara bahasa dermawan itu berasal dari kata karim, yang mana artinya itu mulia, baik hati dan suka memberi. Sedangkan kebalikannya tadi kikir itu artinya kikir berasal dari kata bukul, bahasa Arabnya bukul, yang mana artinya enggan mengeluarkan sesuatu, yang mana sifatnya sifat tercela yang dikecam oleh Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ya. Itu anak sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke ayat pembahasannya yang ada di dalam Al-Quran, Bapak mau tanya lagi nih. Tadi Bapak dermawan itu berasal dari kata apa? Dari ya. Ya artinya mulia. Betul sekali. Nah,
Anak-anak sekalian pada bawa HP kan? Bawa. Bapak mau minta kalian buka Al-Quran surah Al-Hayr ayat 1 sampai 7. Sudah ya? Nah, mari kita baca secara bersama-sama yuk. Dengan membaca taus dulu ya, kita disunahkan oleh Nabi SAW. Kita akan baca taus dulu. Ya, Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha Wan wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Oke, Bapak akan memintakan membacakan artinya. Dari 1 sampai berapa tadi Pak? Sampai 7. Ya. Artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Nah, di sini tertera sangat jelas sekali ya, pada ayat 5 sampai 7 bahwasanya orang yang memberikan hartanya di jalan Allah SWT, maka ia akan dijadikan balasan yang terbaik, bahkan dijadikan balasan surga anak sekalian. Nah, dan tidak hanya itu saja, orang yang bersedekah di jalan Allah SWT, dia akan dimudahkan dalam segala urusannya dalam hidup sehari-harinya, seperti itu sekalian. Nah, masuk ke hadisnya, kira-kira ada yang hafal ya tadi? Bukan? Ayat 1-7 boleh. Ya, harus sekali boleh berikan tepuk tangan. Oke, Bapak di sini akan mengulas sedikit tajwid dari ayat Quran surah Al-Hayr ayat 1 ya. Nah, di pertemuan kemarin kita sempat belajar tajwid tentang idgham di guna dan idgham di tanda. Nah, Bapak akan satu mereka belum mati ketemu wow apa bunyinya? Idgham Biguna. 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 Ketemu wow dia akan Dengung. Lagi. Bijak. Belum mati ketemu ya. Belum mati ketemu ya. Idgham bila guna Pak. Ya betul ya, tidak orang bila guna. Maaf. Bapak juga tidak orang di guna. Nah, di salah satu ayat ini, nih ada nih. Apa akan tanya? Dihapus saja, Pak.
Nah, belum nanti ketemu Alif Zakaria. Ya, apa? Idgom. Nah, Izhar ya, Izhar. Bagus sekali. Oke, Bapak anggap kalian ngerti tentang itu ya. Yang Bapak ajarkan. Lanjut ke hadisnya. Nah, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma takosot sodaqatu min malin wa ma zadallahu abadan bi'afwin illa izzan wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahullah, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. beliau bersabda, tidaklah sedekah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan pada seseorang hamba dengan sebab memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini jelas sekali ya tertera bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk menyisihkan harta kita di jalan Allah SWT untuk senantiasa berbuat dermawan ya. Kemudian di sini juga kita secara tersirat dijelaskan kalau kita itu jangan berbuat sifat kikir yang mana enggan untuk mengeluarkan hartanya ya. Karena apa? Ketika seseorang mengeluarkan harta itu tidak akan mengurangi hartanya sepeser pun. Maksudnya Allah SWT itu akan menggantinya dengan sesuatu yang lain lah, dengan sesuatu yang lebih baik nantinya, entah itu surga atau mempermudahkan dia dalam suatu hal yang lain, atau bisa jadi melipat gandakan hartanya dia di suatu hari nanti gitu. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya bentuk kedermawanan itu bisa bervariasi anak-anak sekalian, tergantung pada kemampuan dan niat seseorang tersebut. Nah, yang pertama ada memberikan harta atau materi. Nah, ketika seorang yang memiliki kelebihan harta, maka dia bisa memberikan kedermawanan itu dengan memberikan harta yang lebihnya itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan, seperti itu, dengan bersedekah atau infak atau wakaf gitu ya, atau memberikan hadiah kepada orang lain seperti itu. Selanjutnya memberikan waktu dan tenaga anak-anak sekalian. Nah, siapa di sini hari Minggu kerjanya cuma nonton TV doang atau main HP? Nggak ada ya? Kira-kira ngapain ya nanti? Ngaji, Pak. Ngaji. Ngaji, Pak. Bantu orang tua nggak? Ngaji aja, Pak. Ngaji aja, Pak. Mestinya kalian itu ya, kalau di hari Minggu ketika kalian ya kan kalian anak sekolah nih, hari Minggu udah masih luang lah gitu ya, mestinya dianjurkan nih kalian meluangkan waktu kalian untuk membantu orang tua, atau ketika misalnya di masjid di komplek kalian tadi ada gotong royong, kalian boleh bantu. Itu bentuk dari sifat dermawan juga itu, dengan meluangkan waktu kalian yang lebih itu ya, daripada kalian cuma nonton TV ya, scroll gak jelas. Jadi kalian membantu masyarakat atau membantu orang tua kalian ya, seperti itu. Atau bisa ikut volunteer juga ya anak-anak sekalian, kalian ikut komunitas apa gitu, kalian menawarkan kemampuan kalian untuk menjadi relawan seperti itu ya. Kemudian memberikan ilmu atau pengetahuan. Nah, bisa
si Husni dan si Akas misalnya lagi bikin PR. Si Husni nggak ngerti, nah si Akas ajarin gimana caranya, apa namanya, cara TK, gimana caranya alfanya, cara ngerjain ini, ngajarin satu-satu gitu. Nah, dikasih bukan TK langsung ya, tapi diajarin langkah-langkahnya gitu. Nah, itu ngajarin ilmu gitu. Bapak juga ngajarin ilmu Bapak. Oke, selanjutnya bersikap baik dan memberikan dukungan moral. Nah, ketika teman-teman kalian lagi ada yang galau nih, nah, kalian bisa sedih pada satu hal ya, kalian bisa menghibur dia. Nah, itu juga salah satu bentuk kedermawanan bisa kalian terapkan. Itu anak-anakku. Kemudian melestarikan lingkungan. Nah, jadi seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, kalian bisa juga ikut warga-warga yang di kalian ya, ikut gotong royong gitu sama untuk kedermawanan ya. Nah, kalian menyediakan akses fasilitas. Nah, ini bisa misalnya pada saat bulan puasa nih, kalian sama teman-teman kalian nih bareng-bareng rencanain buat apa namanya, berbagi takjil. Nah, itu salah satu bentuk kedermawanan juga dengan membagikan makanan yang berupa fasilitas berbuka gitu. Kalian mempermudah orang lain untuk mendapatkan takjil seperti itu ya. Nah. Oke, sedangkan kikir tadi kebalikan dari sifat-sifat yang telah Bapak sebutkan, kayak enggan memberikan materi, tidak mau membantu dengan tidak mau meluangkan waktunya, mager gitu ya, egois ya, enggan berbagi ilmu atau informasi, dia pelit ilmu, terus dia tidak peduli dengan terhadap kebutuhan orang lain, jadi dia cuma mementingkan kebutuhannya dia sendiri gitu ya. Nah, terus dia orangnya sangat hemat, tapi hematnya terlalu berlebihan sehingga dia pun pelit pada dirinya sendiri. Itu. Nah, adapun akibat dari sifat kikir, kira-kira ketika kalian apa namanya, kira-kira orang kikir itu disenangi apa dibenci? Dimusuhi ya, karena dia Diperangi. orangnya menyebalkan ya. Nah, iya. Nih hubungan sosial dampaknya nih dari kalau kalian berbuat kikir nih, hubungan sosial kalian apa namanya, kalian akan dijauhi orang-orang, dikucilkan gitu ya, karena kalian bersifat ya pelit lah gitu dan membantu gitu ya, terus mendapatkan pandangan negatif tadi ya, gitu kan, dalam batas spiritualnya atau dalam segi agama, kalian juga mendapatkan hukuman gitu, karena sifat kikir ini sangat dikecam dalam agama sendiri, ya, tertera dalam Al-Quran dan hadis. Nah, 2 menit. dia akan mendapatkan sifat yang buruk, nah, gitu, dan dijauhkan dari yang namanya berkah hidup. Apakah kalian mau seperti itu? Nggak mau. Nggak mau. Oleh karena itu kita harus bersifat dermawan. Nah, Bapak punya soal nih, Bapak bacakan ya. Jadi di sebuah kampung tuh ada seorang pedagang bernama Pak Ahmad yang bernama Pak Ahmad yang dikenal. Nah, Pak Ahmad ini dikenal kikir. Dia jarang sekali bersedekah, bahkan untuk kerabatnya sendiri. Ia dikenal sangat hemat. Nah, suatu hari di kampung dia itu terlanda yang namanya bencana banjir bandang. Nah, yang mana banyak tetangga-tetangganya itu yang kehilangan harta benda, anak-anak sekalian. Sedangkan di sisi ini Pak Ahmad ini melihat orang yang banyak kehilangan harta tadi, dia ini pelit gitu, enggan memberikan bantuan. Nah, di sisi lain ada orang yang bernamanya Pak Budi.
Nah, Pak Budi ini orangnya biasa-biasa lah, miskin banget juga, kaya banget juga. Tapi Pak Budi ini dia orangnya nggak pelit. Nah, ketika terjadi bencana tersebut, Pak Budi dia menyisikan hartanya untuk mendonasikan terhadap warga yang terdampak. Jadi Pak Budi ini terdampak juga, tapi nggak parah, jadi masih bisa bantu. Pak Man ini sama juga, dia nggak mau bantu gitu. Nah, Bapak, sini ada 3 pertanyaan. Sebelum Bapak Bapak bagi 3 kelompok ya, hitung 1 sampai 3, diulang lagi. 3. Oke, udah. Nah, kelompok 1 jawab pertanyaan nomor 1 nih. Nah, pertanyaannya, cari dan kutip ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang mendorong sikap dermawan dan memperingatkan bahaya sifat kikir. Pertanyaan nomor 2. Ini untuk kelompok 2, diskusikan dalam kelompok mengapa sikap Pak Ahmad itu bertentangan nilai-nilai Islam dan bagaimana sikap Pak Budi mencerminkan agama, ajaran Islam, ajaran Al-Quran dan hadis. Untuk kelompok 3, berikan saran atau tanggapan kelompok kalian supaya Pak Ahmad bisa mengubah perilakunya menjadi lebih dermawan gitu ya. Hanya langkah-langkah kecil lah yang bisa diambil mulai dari itu. Oke, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD. Nah, di LKPD itu ada PTS. Nanti kalian kerjakan, dikumpulkan lewat Google Form. Nanti Bapak akan koreksi, malam ini langsung dikoreksi. Nanti akan ketahuan siapa yang dapat nilainya di atas KPM dan kurang gitu ya. Nah, yang remedial nanti Bapak kita akan tes Bapak tes secara lisan gitu ya remedialnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Bapak akan mengatakan dia yang menanam, dia yang menuai. Oleh karena itu, jadi apa yang kalian perbuat, itulah yang akan kalian dapat di kemudian hari nantinya. Jadi kalian harus berbuat dermawan ya. Jadi orang-orang akan menyenangi kalian. Sedangkan kalau kalian bersikap pikir, ya nanti orang-orang akan menjauhi kalian karena ya apa ya suka gitu dengan orang yang bersifat pikir. Mungkin itu saja dari Bapak. KM tolong pimpin doa untuk ya. Apabila terdapat kesalahan dari kata-kata dari Bapak, uang buruknya ambil baiknya seperti itu ya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.